Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, perkenalkan nama saya Firly Oktaviani, NIM 1700936 dari kelas 7B PG PAUD Universitas Pendidikan Indonesia Kampus Purwakarta. Di sini saya ingin menjelaskan 3 keterampilan dasar mengajar. Keterampilan membuka, keterampilan menjelaskan, dan keterampilan menutup. Sebelum ke ketiga keterampilan dasar tersebut, apa ya yang dimaksud keterampilan dasar? Keterampilan dasar mengajar dapat diartikan sebagai pemahaman dan pengetahuan baik secara teori maupun penerapannya yang wajib dikuasai oleh seorang guru atau calon guru dalam kegiatan belajar mengajar. Guru mempunyai arti penting dalam pendidikan, yaitu tugas dan tanggung jawabnya untuk mencerdaskan anak didiknya. Keberhasilan dalam mengajar tidak hanya ditentukan oleh kemampuannya saja, tetapi kelengkapan fasilitas atau lingkungan belajar yang aman dan nyaman untuk anak, tetapi juga keterampilan mengajar yang dimiliki oleh seorang guru tersebut. Proses belajar mengajar pada dasarnya bertujuan untuk membantu siswa mengembangkan pola berpikirnya. Memahami suatu konsep dalam pembelajaran akan membantu mereka memahami secara umum muatan materi atau materi yang disampaikan oleh guru. Oleh karena itu, guru perlu menguasai keterampilan mengajar yang baik agar pembelajaran dapat berlangsung sesuai dengan yang diharapkan. Yang pertama, keterampilan membuka pelajaran. Keterampilan membuka pelajaran adalah kegiatan yang dilakukan oleh guru untuk mempersiapkan mental dan menimbulkan perhatian anak. Hal ini dimaksud agar siswa terpusat pada hal-hal yang akan dipelajarinya. Jadi sebisa mungkin guru harus bisa menarik perhatian sang anak. Nah, jadi seperti perkondisian anak sebelum memulai pembelajaran, dan usaha tersebut diharapkan akan memberikan efek positif terhadap kegiatan belajar mengajar. Nah, tujuan membuka pelajaran yang pertama, mengkondisikan siswa antara dunia yang ada di luar dengan di lingkungan kelas. Jadi guru sebisa mungkin harus membuat anak nyaman berada di dalam kelas. Yang kedua, mempersiapkan siswa untuk belajar. Jadi adanya persiapan untuk belajar siswa. Yang ketiga, menanamkan semangat di pagi hari. Misalnya seperti bernyanyi tepuk semangat supaya anak-anak menjadi semangat. Jadi tidak merasa jenuh saat di dalam kelas. Yang keempat, membentuk karakter siswa untuk selalu disiplin, hidup bersih, dan menjadi orang yang rajin serta ulet. Komponen keterampilan membuka pelajaran. Yang pertama, menarik perhatian siswa. Menarik perhatian siswa itu dengan cara gaya mengajar guru yang bervariasi. Misalnya seperti biasanya guru mengajar di depan kelas, tapi guru memvariasikan dengan adanya di tengah-tengah anak-anak tersebut dengan membuat lingkaran. Yang kedua juga ada alat media atau alat peraga, media video berupa video bisa atau gambar supaya anak menjadi tertarik dalam pembelajaran. Yang kedua, menimbulkan motivasi. Menimbulkan motivasi itu adanya kehangatan yang diberikan oleh guru. Misalnya anak merasa nyaman belajar dengan guru tersebut dan memotivasi jadi lebih semangat lagi anak. Terus yang ketiga, memberi acuan melalui berbagai usaha. Yang keempat, membuat kaitan atau hubungan di antara materi-materi yang akan dipelajari. Jadi guru harus mengaitkan dulu apa yang ingin dipelajari. Misalnya seperti mempelajari tentang hewan, guru harus mengaitkan apa hubungannya. Misalnya jadi anak merasa tertarik dan diberitahu tahap-tahap yang akan dipelajari tersebut. Penerapan dalam pembelajaran. Penerapannya yang pertama, ucap salam pembuka. Setelah itu berdoa. Setelah berdoa, mengecek kehadiran. Mengecek kehadiran ini dengan cara misalnya bernyanyi bisa. Jadi anak menjadi lebih semangat dalam mengikuti pembelajaran. Menanyakan kabar siswa,
bertanya apakah mereka sudah sarapan atau belum sebelum ke sekolah. Dan yang kelima, memberikan nasihat tentang kedisiplinan, kebersihan, dan motivasi belajar agar anak menjadi semangat. Yang ketujuh, memberikan semangat seperti bernyanyi, meneriakan yel-yel atau memberi tepuk semangat agar anak menjadi lebih semangat dalam mengikuti pembelajaran. Menurut Mulyasa 2007 halaman 81, komponen keterampilan menjelaskan terbagi menjadi dua, perencanaan dan penyajian. Perencanaan, guru perlu membuat suatu rencana yang baik untuk memberikan penjelasan, terutama yang berkaitan dengan isi pesan atau materi dan penerimaan pesan. Jadi guru harus membuat perencanaan dulu sebelum menjelaskan. Nah, yang kedua, penyajian bahasa yang diucapkan harus jelas dan enak didengar, menggunakan intonasi sesuai dengan materi yang dijelaskan, menggunakan bahasa Indonesia yang baik, dan perhatikan apakah semua peserta didik dapat menerima penjelasan atau tidak, apakah penjelasan tersebut dapat dipahami serta menyenangkan. Yang selanjutnya, penerapan dalam pembelajaran. Penerapannya, keterampilan menjelaskan pada hakikatnya memiliki hubungan yang erat terhadap kompetensi profesional guru, yaitu menguasai materi ajar. Sangat tidak mungkin guru dapat menjelaskan dengan baik dan terstruktur suatu pokok bahasan jika guru sendiri tidak menguasainya. Mengingatkan materi pelajaran dengan lingkungan siswa merupakan salah satu penguasaan materi yang baik oleh guru. Misalnya, menjelaskan konsep bangun datar dan bangun ruang, guru dapat menjelaskan dengan contoh yang ada di sekitar, misalnya seperti buku, meja, atau papan tulis, botol minum anak. Nah, di situ guru bisa menjelaskan dengan cara terstruktur. Keterampilan menutup pelajaran. Closing atau penutupan menjadi hal yang sangat urgent bagi seorang guru, harus tampil melakukannya. Karena setiap berakhirnya pembelajaran, siswa akan mengalami kelelahan, utamanya di akhir pembelajaran pulang sekolah. Guru harus menutup kegiatan pembelajaran dengan cara mengesankan dan menjelaskan manfaatnya agar pelajaran tidak berakhir begitu saja tanpa ada penjelasan dari guru. Jadi sebisa mungkin kita harus membuat pembelajaran itu menjadi mengesankan dengan dijelaskan manfaat-manfaatnya. Nah, tujuan keterampilan menutup. Yang pertama, agar pembelajaran berakhir dengan berkesan dan penuh makna. Yang kedua, siswa dapat memetik pelajaran moral di setiap akhir pembelajaran. Yang ketiga, membuat siswa bersemangat meskipun di akhir pembelajaran. Jadi harus bisa membuat siswa bersemangat. Bagaimanapun caranya harus membuat siswa agar bersemangat di akhir pembelajaran. Yang selanjutnya, siswa termotivasi belajar di rumah. Jadi siswa merasa senang untuk belajar di rumah, memberikan motivasi kepada siswa. Yang terakhir, pembiasaan perilaku positif dalam diri siswa. Komponen menutup pelajaran yang pertama, meninjau kembali. Meninjau kembali itu menjelang akhir suatu pelajaran, jam pelajaran, atau pada setiap akhir penggal kegiatan, guru meninjau kembali apakah inti pelajaran yang telah dikuasai siswa. 2. Mengevaluasi. Salah satu upaya mengetahui apakah siswa sudah memperoleh wawasan yang utuh tentang suatu konsep yang diajarkan selama 1 jam pelajaran atau kegiatan tertentu adalah dengan penilaian. Selanjutnya, penerapan dalam menutup pembelajaran. Yang pertama, menyampaikan kilas balik pelajaran hari ini tentang apa saja yang telah dilakukan dalam pembelajaran. Yang kedua, menyampaikan rencana pembelajaran hari esok atau minggu depan yang membuat siswa lebih semangat dan merasa penasaran untuk datang ke sekolah. Yang selanjutnya, menyampaikan harapan guru terhadap anak. Yang keempat, menyampaikan kesimpulan pelajaran. Selanjutnya, mengingatkan untuk belajar di rumah. Terus, mengingatkan tentang tata krama. Jika sampai di rumah, salam, cium tangan orang tua,
menaruh perlengkapan pada tempatnya. Jadi bisa juga dengan janji pulang sekolah. Yang selanjutnya, berjalan di sebelah kiri jalan dan jangan bermain sebelum sampai ke rumah agar orang tua tidak merasa khawatir. Yang selanjutnya, berdoa. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.